Assalamualaikum, kembali ke channel Hobi Ari. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya teman-teman sekarang? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, sekarang di bulan Desember tahun 2025, mungkin ini saat yang tepat aku untuk bikin konten kali ini, yaitu tepat 3 tahun keluargaku memiliki si Isuzu Mio X tahun 2017 ini. Jadi teman-teman, mungkin flashback sedikit. Kita punya mobil ini kita dapatkan di akhir November 2022. Kemudian ya mulai istilahnya mobil tuh efektif ya kita pakai tuh di awal Desember lah. Jadi teman-teman, jadi memang mobil ini waktu kita deal dengan teman-teman SA dari mobil 88, ada bagian yang harus kita minta minor correction lah gitu, seperti bumper belakang dicat karena bekas ada cordetnya lah gitu, sama ya sambil minta mobilnya dibersihin di salon-salon tipis-tipis lah gitu. Jadi teman-teman, pada saat dulu kita mendapatkan mobil ini mungkin kurang lebih ya kilometernya 137.000 sekian. Nah sekarang di tahun 2025 ini di Desember tepat 3 tahun, kilometer mobilnya adalah nyaris 197, kurang 8 kilo lagi. Artinya selama 3 tahun ini mobil ini jalannya 60.000 kilo. Memang mobil ini kisaran setahunnya itu 20.000 kilo perjalanannya. Jadi memang mobil ini dipakai terus. Yang banyak pakai juga istriku. Dan sembari pemakaian sama 3 tahun ini memang tidak ada kendala yang berarti, namun perawatannya tetap jalan. Cuman mungkin di video kali ini aku juga akan menyampaikan apa sih yang sudah aku lakukan di tahun 2025 ini, dan mungkin juga ada yang belum sempat kesampaian aku buatkan video kontennya teman-teman. Jadi teman-teman, simak terus videoku sampai selesai untuk cerita mengenai 3 tahun penggunaan Isuzu Mio X ini. Oke, kita di luar mobil. Jadi yang sudah dilakukan di tahun 2025 ini, di video sebelumnya tepat bulan Januari itu aku ganti ban teman-teman. Jadi sebelumnya aku pakai ban HT dan sekarang pakai ban AT. Nah cuma bannya aku pakai adalah Acelera Omicron AT 265 ring 17. Nah pada saat aku beli itu aku dapat istilahnya di toko BRC Wheels di BSD. Jadi istilahnya ban NOS, jadi produksi 2023, bannya masih baru, cuman ada sedikit cacat produksi, yaitu cuttingan pada pattern bannya gini, ada beberapa bagian yang tidak rapi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih teman-teman, karena sebenarnya rapi, cuman masih ada yang tipis-tipisnya tuh nggak bersih aja. Tapi ya gimana lagi, menurutku harganya cuma 800.000 satu ban dan kondisinya baru meskipun tahunnya 2023. Cuman problemnya adalah bannya selama dipakai di mobil ini bisa dibilang cepat tipis teman-teman, karena memang mobil ini kan berat, leather frame juga, SUV leather frame, meskipun ban AT ini memang, tapi aku dengar dari beberapa reviewer juga memang ban yang ini nih memang banyak cepat habis. Tapi untuk daya cengkram, road noise, aku nggak komplain, ban ini cukup bagus, nggak berisik juga. Cuma memang di hampir kilometer 20.000 nih TWI nya udah kena nih teman-teman, TWI nya udah kena. Jadi tinggal dikit lagi nih, udah tipis nih jatuhnya. Jadi insya Allah kalau ada rezeki mungkin di tahun 2026 aku akan ganti ban lagi, tapi mungkin akan coba merek yang lain. Dari beberapa masukan dari teman-teman IMCI tuh antara Dunlop Gentrack atau GT Radial Savero. Untuk modifikasi selanjutnya di tahun 2025 ini yang sudah aku lakukan adalah di bulan April tuh, bulan Maret kalau masalah, aku remap teman-teman. Nah untuk remapnya aku di bengkel Pro Tuning. Jadi pada saat itu ada promo mudik teman-teman, jadi dapat diskon 50% untuk remap. Jadi saat itu aku cukup bayar 2,5 juta teman-teman untuk remap di Om Ferry Titus atau di bengkel Pro Tuning. Nah kenapa aku memilih remap di Om Ferry? Karena pertama dekat rumah, terus yang kedua aku udah banyak ngobrol sama beberapa teman-teman yang remap, terus tuner juga. Om Ferry ini
dia pakai software yang original. Jadi pakai Race Evo dari Dimsport. Jadi teman-teman, softwarenya original, makanya kenapa Om Ferry mematok harga agak mahal, karena memang istilahnya beli akun dulu sama si prinsipalnya si software ini. Jadi teman-teman, baru gitu mobil ini mau dilakukan remap, dia prosedurnya tuh dia akan tarik data pakai handheld khususnya punyanya Race Evo itu, baru dipindahkan ke laptop, baru diutak-atik datanya, baru diinjek kembali ke mobil. Tapi di situ keuntungannya adalah VIN number mobil, nomor engine, itu semua diinput ulang ke dalam software mapping yang baru. Jadi teman-teman, nggak ada ceritanya kita remap tapi pakai mappingnya mobil orang, karena belum tentu cocok dengan kondisi mobil teman-teman juga. Nah, untuk yang mobil ini, aku remapnya menggunakan racikan yang aku minta sendiri ke Om Ferry, yaitu aku cuma minta dinaikkan sekitar 30-35% dari base map. Nah, kenapa dibikin cuma 35%? Karena aku nggak mau juga remapan itu sampai 500 Nm torsinya. Aku cukup main di 400 aja, karena dengan 400 Nm aja yang dikorbankan adalah pertama si ban. Bayangin, bannya cepat habis loh. Gimana kalau torsinya 500? Dan kemudian aku juga gain 35%-nya tuh hanya di atas RPM 3000 sampai 4000. Jadi teman-teman, Mio E4 JK1 ini kan kalau di brosur speknya torsi itu akan terbuka maksimal di RPM 1800 sampai 2800. Di atas 2800 dia akan kehabisan nafas, tanda kutip ya. Nah, disitulah di RPM 2800 ke atas itu aku minta dinaikkan boostnya sedikit supaya masih bisa ngisi kalau misalnya diinjek pedalnya sampai habis. Oke, jadi itu yang mengenai remap. Tapi untuk berapa outputnya aku belum dyno. Sejauh ini mobil lebih juga iritnya, tapi nggak signifikan teman-teman. Jadi konsumsi solar sama aja, cuman tenaga lebih dapat setelah di remap. Nanti mungkin next kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita akan dyno ke salah satu bengkel dyno dekat rumah. Untuk berikutnya mungkin teman-teman sudah ngeliat kalau mobil ini sudah aku ganti exhaust systemnya full system ya teman-teman. Jadi dari downpipe, front pipe, termasuk muffler atau tabung tengah center pipe udah diganti. Cuman aku lupa di tahun 2025 apa tahun lalu ya. Tapi yang pasti di tahun ini untuk muffler atau center pipe-nya aku kembalikan pakai standar. Ini penampakannya. Tuh, sudah pakai tabung yang standar lagi, yang besar. Tapi yang ininya masih yang stainless steel, front pipe dan down pipe-nya. Nah, kenapa aku ganti dengan yang standar lagi teman-teman? Ternyata yang pertama berisik. Jadi pakai yang reson strike itu atau muffler strike yang lurus itu berisik. Kemudian spoolingnya terlalu cepat dan nafas atasnya habis ya teman-teman. Apalagi mobil ini kan sistem turbonya VGT ya. VGT itu kan beda dengan mobil yang turbo yang konvensional yang pakai wastegate. Jadi bukaan tutup busnya tuh diatur sama wastegate. Nah, si VGT juga sama, cuma masalahnya dia membuka baling-baling untuk menambah volume yang ada di dalam keong turbo. Nah, kurangnya pada saat itu pakai yang strike muffler, RPM atas tuh tenaganya habis. Jadi ya aku standarin lagi aja pakai tabungnya standar, dan ternyata biarpun agak restriksi sedikit, cuman kalau di RPM atas di 3000-an di gas itu mobilnya lebih ada majunya dibandingkan pakai tabung yang lama. Kemudian problem selanjutnya yang pernah ditemui di tahun 2025 ini adalah seal EGR-nya rembes. Nah, jadi teman-teman, ini EGR itu ada seal yang nempel antara EGR dengan intake. Nah, itu sealnya rembes sehingga ada tetesan oli di bawah sini. Nah, ini bekas waktu itu terakhir dibersihin. Kita ganti sealnya di bengkel Pro Tuning, tapi sealnya kita beliin dulu. Jadi teman-teman, memang namanya seal ini juga faktor usia ya. Jadi seiring dengan waktu, dan kalau sudah pernah dibuka EGR-nya untuk dibersihin, baiknya memang kalian langsung ganti juga sealnya. Cuman temporary kan aku nggak diganti, jadi cuman diakalin pakai sealant, dan ternyata memang nggak tahan lama. 3 bulan loh dari terakhir dibongkar itu dia rembes lagi. Jadi uap olinya
udah jadi oli lagi dan netes lewat celah di antara sealant. Jadi teman-teman mungkin nextnya kalau ini masih bocor lagi, aku akan ganti gasket atau packingnya itu pakai yang blind. Ada yang di e-commerce hijau tuh ada yang jual. Jadi memang dia bikin dari cetakannya gasketnya atau packingnya si EGR-nya MUX, cuman dibikin blind. Jadi itu bakal membantuku setelah aku sudah nutup EGR dari perpipaan EGR-nya yang sudah aku cabut, harusnya ada di sini sama ke biru yang ini. Nah, sekarang kita tutup lagi di bagian gasketnya dari EGR sistem ini. Oke, tapi itu next. Kalau misalnya kejadian lagi ini gasket EGR-nya rembes. Berikutnya yang kita ganti lagi tahun 2025 nih adalah V-belt. Jadi V-beltnya MUX ini pacikan satu ada dua, yang ini yang gede dia ke V-beltnya kompresor AC, sama satu lagi ada V-beltnya ke Viscofan. Nah yang gede nih alternatif sama Viscofan. Jadi setelah pemakaian 2 tahun dari terakhir aku ganti tahun 2023an, sekarang 2025 dia udah mulai ada getas-getas dan retak-retak. Daripada lepas di jalan atau putus di jalan, baiknya kita ganti. Selanjutnya untuk yang pernah diservis, yaitu roda depan kanan. Depan kanan ini kita ganti anti-rod dan ball joint bawah. Coba masih kelihatan nggak bekas barunya? Nah itu kan anti-rodnya warnanya masih kinclong dibandingkan long tie rodnya. Waktu itu kita ganti. Nah mungkin ini menjadi salah satu pengalaman teman-teman. Jadi kita gantinya itu di bengkel Isuzu BSD ACK. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, banyak yang nanya, ini partnya Isuzu MUX ini susah atau enggak sih gitu. Artinya sebenarnya gini, susah-susah gampang, tergantung kalian nyari sumbernya di mana. Jadi kita waktu itu nanya ke bengkel resmi Isuzu, kita coba carikan part numbernya. Jadi teman-teman, kemarin case-nya adalah ball joint bawah ya. Jadi ada part number serinya sama, cuma beda di 2 digit depannya. Ada yang I8 dan I6. I8 itu produk Thailand atau genuine Isuzu. Itu harganya hampir 800.000, sekitar 700.000 something lah. Yang I6 Isuzu juga, tapi bikinan domestik Indonesia, harganya 400.000, sama-sama ori. Dan itu juga partnya di Max. Jadi bisa dipakai juga di mobil ini. Bayangin aja, jadi 800 lawan 400.000. Ya menurutku yang ekonomis kita ambil 400.000 lah. Begitu kita cek barangnya sama, castingannya juga bagus, bodinya, ball jointnya juga bagus, karetnya. Jadi ya sudah, kenapa kita harus pilih yang mahal? Jadi teman-teman, jangan kalau beli spare part jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi sebenarnya kita bisa cari solusi atau alternatif lain yang bisa dibilang partnya tuh ori, cuma memang beda ID numbernya yang menandakan bahwa ini made in Jepang, Thailand, atau domestik Indonesia. Itulah salah satunya kita bisa saving biaya perbaikan dari Isuzu MUX, terutama di bagian kaki-kaki ya. Terakhir mungkin bagian perbodian. Jadi ya ini yang PR-nya Isuzu MUX ini pada saat aku dulu beli adalah kap mesinnya yang kusem, dan sekarang ternyata tambah kusem teman-teman. Tapi insya Allah kalau ada rezeki mau aku emang rencananya mau dicat ulang. Kemudian satu lagi PR-nya dari Isuzu MUX yang model ini adalah garnish yang ini teman-teman. Ini getas, jadi ini nyaris waktu itu jatuh karena bracketnya udah pada patah. Nah untungnya masih bisa diselamatin. Nah ini aku simpen di belakang. Nah ini dia. Jadi dia pegangannya cuma begini aja nih. Tuh. Ini gampang goyang. Seiring dengan waktu dia akan patah. Tebloh. Nah di market itu ada yang jual. Jadi beberapa toko Isuzu tuh ada yang jual. Ada yang modelnya warnanya matte atau doff, abu-abu doff. Itu biasanya punya di Max. Harganya 1 juta. Kemudian ada yang chrome kayak yang punya aku ini, harganya sekitar 1,5 juta. Kemudian ada satu lagi yang modelnya karbon.
motif karbon itu 2 jutaan. Jadi aku juga bingung kenapa partnya mahal banget ya. Jadi rencananya garnish yang ini mau aku bawa ke tempat temanku, dia punya bodywork di Malang. Nanti kita coba konsul apakah dia bisa bikin pakai bahan PU, entah fiber, PU atau apapun, sehingga bisa lebih ekonomis dan tahan banting teman-teman. Karena memang garnish yang ini jeleknya kan gini, dia posisinya ada di sini, di ujung dari kap mesin. Seringkali kalau misalnya kita ketemu mekanik yang kasar, dia ngangkat kap mesinnya itu pegang garnisnya, padahal garnis ini kan pegangan cuman plastik di sini saja. Harusnya kan dia pegangnya di sini. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu bahwa penyakitnya adalah si garnis ini sering patah teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya udah, mumpung ini mau dicat bentar lagi, kalau ada rezeki garnisnya kita beliin yang baru atau kita coba pakai yang custom. Tapi aku pengen tetap bentuknya original, cuman harusnya bisa lebih kuat dibandingkan yang orinya Isuzu. A few moments later. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa aku ceritakan perjalanan si Isuzu Mio X ini 3 tahun di keluargaku. Sejauh ini mobil ini sangat nyaman, sangat worth it untuk dimiliki. Kalau kalian untuk yang bosen punya Pajero Sport atau Fortuner, mungkin yang udah bosen seliburan dilihat mereka di jalan, Isuzu Mio X ini lebih beda. Jadi kalau yang ada nanya perawatannya gimana, spare partnya mahal atau tidak, itu relatif teman-teman. Nah makanya karena keuntungannya kita bergabung dengan komunitas dan kita dekat sama Astra, jadi ya kita banyak kemudahan untuk merawat mobil ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan drop komen kalian di bawah, nanti insya Allah aku akan jawab. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.